Ibu, mungkin bisa sambil mendengarkan ya. Oh iya, betul. Kami mulai. Sudah langsung kita ya. Ampun dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. Biar sehat, bisa. Baik. Materi minggu ini adalah komplikasi hipertensi. Karena setiap minggu ada materi khusus makanan dan mohon izin kami minta waktu semoga nanti pas selesai asa itu sudah rampung. Baik, ibu-ibu daripada ngantri di sana ngantri di sini aja ibu. Nanti dipanggilnya aja Mbak Tias. Nomor darahnya nanti aja Nanti dipanggilin Mbak Tias. Belum kita. Sini dulu aja. Oh, nggih. Nanti tensinya berurutan. Iya. Lari-lari ya. Baik, ibu-ibu, seringkali hipertensi itu diabaikan. Karena tidak ada gejala. Duduk dulu aja Bu. Tensinya nanti. Terus seringkali tetangga kita atau saudara kita mengatakan, kok dia nggak pernah sakit loh? Iya. Masuk terus gitu. Karena tadi hipertensi itu nggak ada gejala. Nggak harus ada gejala. Memang ada beberapa gejala. Seperti misalnya, cengang. Gitu. Tapi apa sebenarnya? Apalagi untuk ibu yang tensinya sampai 200 itu nanti saraf petinya sudah nggak sensitif. Kalau nggak sensitif, sudah nggak terasa apa-apa. Rasanya baik-baik saja. Justru itulah yang bahaya karena kalau lampu bangku itu sudah nggak ada kuningnya. Nanti lampu merah. Merah itu maksudnya dari ini. Iya, karena memang nggak harus bergejala. Namanya asimptomatis, tidak simptom gejala. Jadi hipertensi tidak selalu bergejala. Maka disebut hipertensi itu adalah silent killer, karena pembunuh yang diam-diam. Hipertensi dikenal sebagai silent killer. Dokter mana sih? Bapak Ibu, tensi enggak? Rentang normal tensi itu berapa tuh Bu? Ya, itu 110, 120 untuk sistol, biasanya 78. Kalau usia di atas 30, batasnya 130, 110 sampai 130, bawahnya 70 sampai 90. Di atas itu berarti masuk hipertensi stage 1, stage 2, stage 3 gitu. Itu sudah warning. Saya ditensi kok 150. Nah, itu sudah warning itu. Masuk stage 1. Karena sering kami menemui ya, pas ditensi 160. Tapi sampai kan dok kalau di rumah itu atau di puskesmas berarti apotek ya sering ya itu cuma 110 loh dok. Dan bilang saya kecapean. Betul begitu gimana? Kalau memang tensinya normal, walaupun capek, dia tidak akan sampai 150. Tidak akan sampai 160. Kalau memang betul pembuluh darahnya itu masih elastis, tidak akan sampai walaupun capek. Untuk di 130. Kalau di atas 30 tahun, ya untuk di 140. Artinya
kalau kami kan di jurnal tensi. Jurnal nggak punya tensi bisa ke perawat, bisa ke dokter, atau bisa ke apotek, atau bisa ke klinik lewat tensi. Tapi bisa ke tanggal berapa, jam berapa, jamnya harus karena kan beda. Siang dan bangun tidur kan beda loh. Memangnya bahaya tensi apa? Kenapa disebut sakit? Silent bilang. Pembunuh dia. Kita tekanan darah, maksudnya itu atau fisiologinya, mengapa kok tekanan darah bisa naik? Maksudnya ada apa yang menyebabkan tekanan darah kok bisa naik? Faktor penyebabnya stres. Itu fisiologi penyebabnya. Atau fisiologi itu perjalanan penyakitnya. Kok ada orang yang tensinya normal, ada yang karena remaja itu makan asin-asin, ya? Terus takut, terus ayam kok tensinya normal. Kita naik dikit, asin dikit, gula dikit gitu, ya? Langsung, wah. Karena pembuluh darah mereka dengan usia tambah di atas 30, pembuluh darahnya jadi nggak elastis, Bu. Jadi kaku. Jadi kalau volume darahnya naik, ya tekanannya naik. Atau kalau diameternya mengecil, tekanan darah naik. Kalau volumenya tegak, volume darah bisa naik. Apa Bu? Ayo Mbak, intensif ya. Volume darah kapan bisa naik? Volume darah bisa nambah? Bisa. Oke. Makan yang bagaimana sih? Apa yang menyebabkan darah kita itu bisa bertambah banyak? Darah kita. Asin. Semua makanan yang mengandung natrium. Natrium itu adalah asin. Darah lo itu masaku mutu, itu maksudnya itu juga. Jadi yang menyebabkan volumenya nambah. Jadi begitu makanan yang kita makan ini banyak yang asin gurih, cairan di luar pembuluh darah itu ditarik ke pembuluh darahnya. Jadi volumenya tambah. Karena volumenya tambah banyak, ini tekanan darah ke dinding pembuluh darah jadi apa volumenya. Dan kedua, diameter pembuluh darah itu bisa menyempit. Karena apa, Bu? Lemak. Makanan lemak. Dok, saya cuma senangnya tofu. Tapi saya nggak makan dagingnya. Saya nggak makan ayamnya. Saya cuma kuah dan sayurnya. Kuahnya dia Bu Ye. Nggak apa-apa, bukan jelek, itu bagus. Ini bukan. Nggak sering. Nanti diganti besok pecel, besok udangan, besok terancam. Nah gitu ya. Besok soto lagi. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi rolling sop, sayur asem. Yes. Gitu. Komplikasinya apa? Kita masuk ke materi. Yes. Komplikasi hipertensi itu apa? Komplikasi yang utama adalah saraf kita ada dua, saraf tepi dan saraf pusat. Monggo bisa deteksi ya, tapi berdiam gitu ya. Saraf tepi dan saraf pusat. Monggo itu. Saraf tepi, apa Bu? Yo, saraf tepi. Komplikasi hipertensi yang paling banyak, paling ringan adalah di saraf tepi. Apa Bu? Keluhannya seperti apa? Kesemutan, bebas, jinting, mati rasa. Kayak, ya, kayak pegang es batu itu, sandal, begitu. Itu komplikasi saraf tepi. Jadi artinya sudah terjadi komplikasi saraf tepi.
kecil cara Benjing pulau itu yang ketiga adalah cara pusat. Nah, ya kita belajar mengetahui. Di mana kita tahu bahwa cara pusat kita ini baik-baik saja. Gejala awal dari stroke tidak ujuk-ujuk lumpuh budaya. Otot ini otot besar. Yang terkenal pertama adalah otot yang kecil. Otot kecil di mana? Nah itu salah penting. Ini kita sudah bicara pusat. Salah pusat itu otak dan medula spinalis. Tulang belakang kita ini punya salah. Untung tulang itu salah. Itu salah pusat dari otak turun ke sini. Ini salah pusat. Gejala awal stroke itu yang terkenal adalah otot kecil. Otot yang kecil itu gimana itu? Wajah. Wajah. Bagaimana kita tahu? Ini masih baik-baik aja, tapi bisa jalan. Bagaimana kita tahu? Yuk, mari. Ya, dulu pernah ya Bu ya? Berapa tadi? Enggak. Mari kita belajar. Yuk kita lihat. Yang pertama senyum dia pun ya, senyum. Yuk, senyum. Kita bisa cermin. Lihat, senyum kita masih simetris enggak? Seimbang enggak? Senyum. Ya. Melet. Melet. Lidah kita masih di tengah apa? Apa ini? Melet. Melet. Masih di tengah atau? Emang gitu ya? Jadinya dulu. Senyum, melet. Yang ketiga. Nah, ini ada kerutan. Mau kerut. Gimana Bu? Tapi pakai ya? Pakai cermin. Kerutan, lihat. Memang kerutannya kenapa? Apakah kerutan kanan dan kiri sama? Enggak sama. Yang satu mengkerut, satunya flat. Begitu. Apakah kerutannya itu dari ujung kanan ke kiri? Oh, kerut semua. Mengerti Ibu ya? Apakah kerut semua? Atau satu mengkerut, satu enggak? Kalau perlu pakai sensor, pakai sensor gitu. Iya, soalnya kalau yang kerutannya sedikit itu kan enggak terikat. Terus manifestasi klinisnya gimana? Terus kita tahunya itu stroke ya karena stroke ini bagaimana gitu ya? Dari wajah tok gitu. Dokter, bagaimana dokter berpikir oh ini stroke-nya karena? Padahal ini masih baik aja. Gitu. Pertama itu baik. Ibu, otak kita itu kanan dan kiri dibutuhkan oleh yang namanya fokus kanan. Otak kanan dia mengendalikan satu pusat dan sebaliknya otak kiri mengendalikan bagian sebaliknya. Ya, gitu. Sampai ke bawah. Pada saat kita menarik bibir kita, misal ada orang kok nilainya kecil,
yang lumpuh kanan atau kiri? Kanan. Berarti otaknya yang mana yang depan? Kiri. Iya, betul. Kiri. Oke. Jadi kalau bibir, nah ini nanti bibir dan tidak bertolak belakang. Kalau suatu saat ibu atau bapak melihat seseorang pada saat senyum, dia miring ke kiri, lumpuhnya di kanan. Berarti kerusakan saraf di kiri. Berlawanan. Kira-kira kerutannya yang akan flat yang kanan atau kiri? Yang kanan. Kan yang lumpuh, dia lumpuh kanan. Maka karena dia lumpuh, dia tidak bisa narik. Karena dia lemas, dia tidak bisa narik. Karena dia lumpuh yang kanan, dia tidak bisa terus. Jadi karena yang lumpuh yang kanan, maka dia bibirnya tidak bisa narik ke kanan. Jadi yang kanan, karena yang lumpuhnya yang kanan, maka yang sebelah kanan akan flat seperti yang seperti ini. Tetapi akan berbeda pada tidak. Bicara tadi lumpuh yang sebelah kanan, dari saraf otaknya yang terganggu yang kiri. Pada saat lidah yang kanan, otot yang kanan, otot yang kanan itu lumpuh, maka yang sehat dia akan membuka berarti dia akan bergerak belakang dengan bibirnya. Bibirnya miring ke kiri, lidahnya kalau lidah bukan menarik, dorong. Jadi yang lumpuh dia akan dorong lidahnya. Itu satu berarti. Gimana? Agak susah. Baik. Tanda awal stroke sebelum ke otot-otot yang besar adalah otot-otot yang kecil. Apa saja sih yang kita bisa lihat? Satu, bibir, ya, mulut, dan kening. Apakah kanan dan kiri masih sama? Yang kedua, lidah. Apakah masih di tengah? Ya, bukan miring. Yang ketiga, barutan dah. Yuk kita lanjut. Mbak kita sesi satu kita. Oh, betul. Ini aja deh. Biar apa? Ada tua di kuku. Berikutnya, ya, kita lihat berikutnya adalah yang otot besar. Otot besar itu tangan dan kaki. Ini otot besar. Bagaimana kita tahu? Oh, ini sudah ada kelumpuhan otot. Oke, dokter biasanya akan melakukan seperti itu sebelum menutup. Lakukan ya, tangan, menarik tangan secara bersamaan. 1, 2, 3. Turunkan lagi. 1, 2, 3. Turunkan. 1, 2, 3. Kalau ada gejala kelumpuhan akan tertinggal karena berat yang dirasakan. Kadang orang tidak tahu saya ini sebenarnya sudah mulai terjadi kelemahan otot. Apa tidak, itu nggak tahu. Keluhan utamanya adalah terasa berat.
Nah, ini berat. Jadi mulai ada kelemahan koko. Terus kalau kaki gimana? Kaki terasa berat. Ini kita baru penegakan awal diagnosis dulu, Bu. Belum tahu stroke apa enggak, belum tahu. Kan kita bicara gejala dini. Belum tahu. Gejala dini. Terasa berat. Itu ya. Kalau melangkah salah satu kaki terasa berat, artinya sudah mulai terjadi kelemahan otot. Ya, rasanya yang pertama berat. Awal. Kalau sudah lanjut nanti bukan hanya berat, Bu. Kepas, mati rasa begitu. Tapi kalau itu sudah jelas, itu pasti sudah kebablasan maksudnya. Terlanjur. Apakah stroke itu ada good period? Apa ya? Good period itu periode emas. Kalau itu dikejar, itu enggak terjadi kelumpuhan berat maksudnya gitu. Good period itu ada. Kalau dulu dari Persatuan Neurologis Indonesia dulu 10 jam waktunya. Sekarang begitu tahu ada kelemahan, langsung ke fasilitas kesehatan dan dokter tahu oh ini stroke apa dilakukan. Assalamualaikum. Karena diagnosis dulu dilakukan CT. Ada pengobatan. Selamat datang. Begitu ada. Maka peraturan pengobatan nanti dilakukan trombolisis namanya. Ayo lah. Dalam 3 jam. Tidak diterima Kau ulang. Ini sudah paham dulu dan ini pendekatan diagnosis awal dini. Kalau stroke itu ada berapa? Saya jarang ya pernah mengangkat stroke itu pernah, cuma jarang karena takut sedih. Tapi karena materinya harus disampaikan, deteksi dulu. Iya, nanti untuk disampaikan ke yang lainnya lagi. Stroke itu ada 2 itu. Satu stroke karena tersumbat pembuluh darahnya sehingga sel-sel otak tidak mendapatkan nutrisi, atau pembuluh darah yang mau memberi makan sel-sel otak pecah di jalan. Namanya stroke perdarahan. Yang pertama namanya stroke penyumbatan. Ada 2, stroke penyumbatan dan stroke perdarahan. Bedanya di mana? Emang bisa tahu? Bisa. Itu dia. Caranya gimana? Jika menemui ya, di luar sana tempat aktivitas, stroke penyumbatan itu serangannya adalah pada saat kita immobile. Bisa bangun tidur, aku masih duduk santai, bangunnya lemas. Jadi tidak mendadak. Kalau yang keras terjadinya adalah pada saat kita mobile. Pada saat kerja tiba-tiba pusing hebat jatuh. Pada saat jatuh, pusing hebat jatuh. Pada saat nyopir, pusing hebat. Prognosisnya bagus mana? Prognosis itu kira-kira ke depannya lebih bagus mana? Gitu, itu prognosis. Saya ingin berperan. Bagus jadi datang. Karena pecah, ya biasanya kelumpuhannya lebih cepat. Itu gitu ya. Baik. Yuk sekarang ini sudah bisa ya. Masih ada waktu berapa menit, Mbak? 5 dok. 5 menit. Yuk kita lihat bagaimana caranya mencegah supaya terjadi stroke.
Gimana? Ayo sudah sering. Mari kita. Ayo Mbak Tia, diperiksa nih siapa yang bisa menjawab. Bagaimana cara mencegah stroke? Banyak. Yang lebih spesifik. Pola makan yang bagaimana? Mengurangi asin, oke. Asin ya, tadi ya. Mengurangi lemak, jadi harus banyak apa? Sayur, banyak serat. Sayur, buah. Tapi kalau diabetes, hati-hati. Buah nanti dulu. Biasa cc-nya berapa dulu, gitu ya. Tapi nggak ada diabetes, mulai hipertensi, banyak serat. Yang kedua, ini makanan sudah clear. Makanan yang tidak asin, tidak gurih, tidak berlemak. Sesekali boleh ya, bukan tidak sama sekali ya. Seminggu sekali boleh. Yang kedua, olahraga, exercise. Olahraga yang baik bagaimana itu? Selama 1 minggu 150 menit. Yang dibagi dalam 5 hari. 30 menit sehari dalam 5 hari seminggu. Minimal, tapi kalau punya sakit jantung itu maksimal. Yang ketiga, apa? Stres, manajemen stres. Ini yang ruwet ya Bu Lina. Susah sekali. Dipaksa tidak stres gitu ya. Bisa Ibu, bisa. Ayo, mengatasi stres gimana? Healing. Nanti pulang ke rumah stres lagi Bu. Nafas segitiga. Nafas segitiga. Kita tidak bisa bilang ke orang jangan stres. Tapi kita bisa mengajarkan caranya supaya hormon stresnya turun, hormon rileksnya naik, endorfinnya naik. Yuk kita latihan. Ibu, yuk nafas segitiga biar ingat. Bukan nafas biasa. Nafas biasa tarik keluar. Tarik, tahan, keluar. Biar 4 detik tarik, 4 detik tahan, 4 detik keluar. Semakin baik. Kapasitas vital paru saya baik kok. Saya bisa 6 detik itu gimana? Ya. Tapi kalau enggak, sekarang tidak boleh bersandar. Fokus pada suara nafas. Fokus pada suara nafas. Oke. Kalau enggak begitu, ini kemana-mana. Tadi putusannya di mana ya? Gitu ya. Kemana-mana akhirnya baru. Ya, fokus pada suara nafas walaupun sana-sana masih nafas. Mari Ibu, kita mulai. 1, 2, 3. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan pelan sekali lewat mulut. Keluarkannya lebih lama daripada saat lari. Pejamkan nafas, tarik nafas. Pejamkan mata, tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan. Tak kabari. 1, 2. Pak Parmawi lah jenenge Keluarkan lewat mulut pelan sekali. 1, 2, 3, 4, aku tekok 5, 6, ora aku tekok besane kok.
Oh, ano Pak? Gerak stop. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Keluarkan lewat mulut pelan sekali. 1, 2, 3, 4. Istirahat. Jadi, akan ambil. Ambil lagi sekali. Istirahat. Lakukan sesering Ya, semua tangan. Karena kalau sering terlatih, jadinya tak dibawa nafasnya pelan seperti itu. Jadi bawa nafasnya dulu. Terutama pada saat pembelajaran. Kita lagi semua kemana-mana. Langsung ingat nafas. Ini kok nggak jelas kemana-mana gitu ya, nggak bisa dipegang. Bisa ada masalah nggak bisa, ini sudah. Ucapkan nafas, tarik nafas. Semakin sering semakin terlatih, nafasnya jadi lebih pelan. Lama-lama masalahnya masih sama, tetapi kemampuan tubuh dalam menghadapi masalah lebih baik. Tensinya nggak naik, gula darahnya nggak naik, padahal masalahnya masih sama. Baik, sudah habis Mbak Tias. Baik, Bapak Ibu, sekian dari saya. Mohon maaf jika terlalu lama. Insya Allah ketemu minggu depan yang saya ada terakhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.